Karena ba'dhus sholihin Ats-Tsauri, Al-Imam Ats-Tsauri itu kalau jalan, nah ini yang salah ini kadang-kadang bukan yang bangun, yang salah ini kita. Kita itu kalau beliau Imam Ats-Tsauri itu jalan bersama murid-muridnya, terus lewat rumahnya satu orang baru bangun, bagus. Kata beliau, la taltafit ilai. Jangan ada yang noleh, jangan ada yang lihat. Orang menyangka Imam Ats-Tsauri iri dengan orang kaya yang bangun itu. Sampai muridnya nggak boleh lihat. Oh jadi delok. Jadi kalau ada orang bangun rumah di kampung sampean, jadi delok maku. Kenapa? Karena dilihat, kemudian takjub, kemudian dipuji, membuat dia semakin menjadi, kasihan dianya. Aku tuku motor anyar. Sampean lihat, sampean puji, waduh motornya papi. Itu dalam hati saya, mari ini tuku mana? Itu sifatnya manusia. Makanya kalau ada orang punya mobil bagus, kalau ada orang punya rumah bagus, jangan dipuji, kasihan dianya. Dia semakin menggila, semakin panjang angan-angannya, semakin gak akan puas dengan yang dia miliki karena pujian manusia. Nah, jadi kadang-kadang orang seperti itu gara-garanya juga kita. Wah, pikirnya omahmu ke istana, ya wis. Mending bangun maneh. Saya pernah ke rumah satu orang, wali min auliyaillah, bittifaqil auliya, bittifaqil ulama, Habib Ali bin Ja'far Al-Idrus yang ada di Malaysia. Itu waktu itu saya ada muktamar di Kuala Lumpur, terus saya minta diantarkan naik mobil berapa jam tuh, 5 jam atau 4 jam naik tol langsung ke Johor, Batu Pahat sebelum Johor. Subhanallah, rumahnya kecil, kayu, rumah zaman dulu. Orang datang ngasih duit itu nggak berhenti, hadirin. Loh, yang datang ke sana itu kelasnya Habib Umar loh. Habib Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki, ulama-ulama internasional itu datang ke rumah kecil itu. Mereka semuanya minta keberkahan, minta doa kepada beliau. Saya waktu itu pas bangun pondok, ya, ada beberapa, saya waktu itu bangun pondok, saya minta doa sama beliau agar pondok saya itu dikasih kelancaran. Saya lihat ada orang-orang datang itu ngasih uang ringgit, 5 ringgit, 10 ringgit. Berapa 5 ringgit, 10 ringgit? 15 ribu, 20 ribu ngasih nggak banyak. Saya pulang dikasih 200 ringgit. HP pikir oleh aku motor duian jadi kayak duit aku. Masih ingat uang itu saya simpen tak kayak jimat. Sampai detik ini uang itu masih ada. Sama dikasih kopiah, tak simpen. Nah, sebelah-sebelahnya rumah ini sudah apartemen semua. Tapi beliau dengan rumah yang sederhana. Ini Masya Allah. Ya. Menunjukkan bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang inggito. Memang bukan orang-orang yang mau tinggal di dunia selamanya. Tahu itu. Cuman kalau orang bangunan rumahnya megah itu kayak orang mau hidup selamanya di dunia. Pernah Habib Ali Jufri pernah cerita sama saya seperti ini. Orang-orang ini pandai meletakkan uang, hadirin. Mereka itu bukan orang miskin, orang kaya. Habib Ali Jufri pernah cerita bahwa gurunya Habib Abdul Qadir bin Ahmad itu pernah ngundang makan. Nah, orang kalau ngundang makan itu biasanya pakai sufroh. Sufroh itu apa? Apa yang dipakai lemek gitu loh, Rek. Sopre lak gawe turu aku niku ngawur ae. Rudit tok ae niki. Apa namanya? Taplak ya. Taplaknya itu kalau orang Arab pakainya dari plastik. Jadi setelah makan terus dibuang, murah harganya. Taplak plastik itu. Nah, itu pernah suatu saat ada tamu datang, terus taplak itu digelar sama Habib Abdul Qadir itu dilihat tumpuk 2. Kan mau bandir, satu bisa kok 2. Nanti dulu. Sama beliau diambil disobek dulu, keren. 1 aja cukup. Dalam hatinya orang yang di situ,
Waduh rek mau wedi Habib itu. Perhitungan lho, piro sih regane taplak itu. Satu gitu paling cuma 10.000. Tadi 20.000, dicopek satu. Cek nemen nih. Dalam hatinya orang itu perhitungan, perhitungan. Sudah. Setelah selesai, beliau itu didatangi satu orang bawa uang. Habib, biasa orang-orang kaya itu biasa datang ke rumahnya ulama, nitip uang untuk disodakohkan atau untuk dibuat bantu orang. Itu bawa uang 100 juta, 200 juta diambil. Di detik itu juga sama Habib Abdul Qadir bin Ahmad itu dibagi habis. Ini kasihkan janda itu, ada rumah janda itu banyak itu, kesian kasih rumah 10 juta, ada 3 rumah. Terus itu yatim kesian kasih sekian, dibagiin tek 200 juta. Orang itu bingung. Masuk medit bagi 200 juta menit. Tapi firasatnya aulia ini tahu dirasani. Beliau ngomong, nah orang itu harus menempatkan harta itu pada tempatnya. Kalau yang saya bagi 200 juta itu nggak hilang. Tapi kalau taplak tadi itu masuk sampah. Masuk sampah buat apa?